Pernah nggak sih kamu berdiri di dapur sambil mikir lama? Cuma karena satu pertanyaan sederhana. Hari ini masak apa ya? Kedengarannya sepele, tapi justru pertanyaan itulah yang hampir setiap hari muncul di banyak rumah. Apalagi kalau harus menyiapkan lauk untuk keluarga. Harus enak, hemat, gampang dibuat, bahannya mudah dicari, dan yang paling penting, bisa bikin semua orang makan dengan lahap. Tidak semua masakan harus mewah untuk bisa terasa istimewa. Justru seringkali, lauk rumahan yang sederhana adalah yang paling dirindukan, paling cepat habis, dan paling sering bikin orang nambah nasi tanpa sadar. Karena di balik lauk harian yang terlihat biasa, ada kehangatan rumah, ada perhatian kecil dari orang yang memasak, dan ada rasa nyaman yang tidak bisa digantikan oleh makanan apapun. Resep harian untuk lauk keluarga punya tempat yang sangat spesial di meja makan. Ia bukan hanya soal rasa, tapi juga soal kebiasaan, kebersamaan, dan cara sederhana untuk menghadirkan kebahagiaan lewat makanan. Bayangkan saja, sepiring nasi hangat dengan lauk sederhana, seperti ayam bumbu kecap, tempe orek, telur balado, tumis sayur, atau sambal goreng kentang. Semuanya mungkin terlihat biasa, tapi justru menu seperti inilah yang paling sering bikin rumah terasa hidup. Harum bawang yang ditumis di pagi atau sore hari, suara minyak yang mulai panas di dapur, aroma bumbu yang perlahan memenuhi ruangan. Semua itu adalah bagian dari momen kecil yang sering dianggap sederhana, padahal sangat berharga. Dan yang paling menyenangkan, resep harian seperti ini tidak harus ribet. Tidak perlu bahan mahal, tidak perlu teknik rumit, dan tidak perlu waktu berjam-jam untuk menghasilkan masakan yang enak. Yang dibutuhkan hanyalah kombinasi bahan yang tepat, cara memasak yang pas, dan sedikit sentuhan rasa yang bikin lauk sederhana berubah jadi menu favorit keluarga. Dalam video kali ini, kita akan membahas resep harian yang cocok banget buat lauk keluarga. Bukan cuma sekadar masakan seadanya, tapi benar-benar menu rumahan yang praktis, hemat, dan tetap punya rasa yang bikin semua orang di rumah pengen cepat-cepat duduk di meja makan. Jadi, kalau kamu sering bingung mau masak apa, atau ingin punya inspirasi lauk yang aman, enak, dan disukai banyak orang, konten ini akan jadi teman dapur yang pas buat kamu. Karena ternyata, dari lauk harian yang sederhana, kita bisa menghadirkan rasa yang besar dan kebersamaan yang hangat di dalam rumah. Kalau diperhatikan, lauk yang paling sering dicari di rumah justru bukan makanan yang terlalu mewah atau terlalu rumit, melainkan masakan sederhana yang rasanya pas, familiar, dan bikin nyaman saat dimakan. Ada alasan kenapa lauk harian seperti ayam kecap, tempe orek, telur balado, tumis buncis, tahu goreng sambal, atau sambal kentang selalu punya tempat istimewa di hati banyak orang. Karena lauk-lauk seperti inilah yang tumbuh bersama kebiasaan makan keluarga, yang aromanya akrab sejak kecil dan yang rasanya selalu terasa rumah, meskipun bahan-bahannya sangat sederhana. Makanan keluarga itu unik. Ia tidak selalu harus terlihat mewah untuk bisa disukai. Justru seringkali, yang dicari dari lauk harian adalah rasa yang stabil, tidak aneh, mudah dipadukan dengan nasi, dan bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga, dari anak-anak sampai orang dewasa. Lauk harian yang sederhana juga lebih mudah diterima lidah karena tidak terlalu berat, tidak terlalu rumit bumbunya, dan cenderung punya rasa yang familiar. Gurih, sedikit manis, sedikit pedas, dan bikin nyaman. Inilah yang membuat masakan sederhana justru lebih sering habis lebih cepat dibanding menu yang terlalu wah. Selain itu, lauk harian juga punya kelebihan besar, mudah diulang tanpa terasa membosankan. Misalnya hari ini masak ayam kecap, besok bisa diubah jadi ayam balado, lusa jadi ayam suwir tumis. Tempe hari ini bisa dibuat orek, besok jadi tempe goreng tepung, lalu berikutnya jadi tumis tempe cabai hijau. Dari bahan yang sama, kamu bisa menciptakan banyak rasa berbeda tanpa harus belanja mahal atau repot berpikir terlalu jauh. Inilah yang membuat lauk harian jadi penyelamat dapur keluarga. Ia fleksibel, ekonomis, dan tetap bisa terasa spesial kalau dimasak dengan cara yang tepat. Hal lain yang membuat lauk sederhana disukai keluarga adalah karena ia membawa rasa aman. Anak-anak cenderung lebih mudah makan lauk yang rasanya tidak terlalu asing. Orang dewasa pun sering lebih menikmati masakan yang tidak terlalu berat tapi tetap enak. Bahkan orang tua biasanya justru lebih suka lauk yang sederhana, hangat, dan tidak terlalu rumit. Jadi saat kamu memasak lauk harian, sebenarnya kamu bukan hanya menyiapkan makanan, tapi juga menghadirkan sesuatu yang bisa dinikmati bersama tanpa banyak penolakan. Itulah mengapa lauk sederhana seringkali justru paling dicintai. Karena di balik kesederhanaannya, ada rasa yang akrab, ada kehangatan yang menenangkan, dan ada kebiasaan kecil yang membuat keluarga merasa selalu pulang ke tempat yang sama, meja makan rumah sendiri.
Salah satu kunci utama agar masakan harian tetap terasa enak, hemat, dan tidak membosankan adalah dengan mengenal bahan-bahan andalan yang selalu bisa diolah jadi lauk keluarga. Menariknya, untuk membuat lauk yang lezat sebenarnya kita tidak selalu butuh bahan mahal atau belanja banyak. Justru dari bahan-bahan sederhana yang sering ada di dapur atau kulkas, kita bisa menciptakan menu yang rasanya luar biasa kalau tahu cara mengolahnya. Inilah yang membuat masakan rumahan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Praktis, ekonomis, tapi tetap bisa membuat meja makan terasa hidup. Salah satu bahan yang paling sering jadi penyelamat tentu saja telur. Bahan ini bisa dibilang juara dalam urusan lauk harian. Mau diceplok, dadar, balado, orak-arik, atau dicampur sayur. Telur hampir selalu berhasil jadi lauk yang cepat dibuat dan disukai semua orang. Lalu ada tempe dan tahu. Dua bahan sederhana yang sering dianggap biasa, padahal kalau dimasak dengan benar, rasanya bisa sangat istimewa. Tempe bisa diolah jadi orek, bacem, goreng tepung, sambal goreng, atau tumis cabai hijau. Tahu pun bisa jadi lauk gurih yang nikmat, baik digoreng, ditumis, dimasak kuah, atau dikombinasikan dengan telur dan sayur. Selain itu, bahan seperti ayam juga selalu jadi pilihan aman untuk keluarga. Bagian ayam apapun bisa diolah jadi lauk harian yang enak. Ayam kecap, ayam balado, ayam goreng bumbu, ayam suwir tumis, atau ayam sambal. Kalau ingin lebih hemat, bagian seperti sayap, ceker, atau tulang ayam pun tetap bisa diolah jadi masakan yang menggoda. Untuk variasi lain, ada juga ikan, sarden, bakso, sosis, ati ampela, kentang, dan berbagai jenis sayuran seperti buncis, wortel, kol, sawi, kangkung, atau terong. Semua bahan ini bisa dipadukan menjadi lauk sederhana yang tidak kalah nikmat dari menu restoran. Dan tentu saja, jangan lupakan bahan dasar yang justru paling penting. Bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, kecap, saus tiram, garam, gula, dan sedikit kaldu. Bumbu-bumbu inilah yang sering menjadi nyawa dari masakan rumahan. Dengan kombinasi yang pas, bahan sederhana bisa berubah jadi lauk yang rasanya bikin keluarga cepat habis nasi. Kuncinya bukan pada banyaknya bahan, tapi pada kepintaran memilih bahan yang fleksibel dan mudah diolah. Kalau stok dapurmu berisi bahan-bahan andalan seperti ini, kamu akan jauh lebih mudah menentukan menu setiap hari tanpa harus bingung terus-menerus. Dan dari dapur yang sederhana itulah, lahir lauk-lauk rumahan yang enak, hemat, dan penuh rasa hangat untuk keluarga. Bayangkan suasana dapur di pagi hari ketika aroma harum dari bumbu-bumbu segar mulai memenuhi ruangan, membuat setiap anggota keluarga tersenyum sebelum sempat sarapan. Memasak untuk keluarga bukan sekadar memenuhi kebutuhan perut, tapi juga tentang menghadirkan kebahagiaan, kehangatan, dan kenangan yang akan selalu dikenang. Hari ini kita akan membahas resep harian yang mudah, praktis, tapi rasanya tetap luar biasa. Cocok dijadikan lauk untuk seluruh anggota keluarga, dari anak-anak yang cerewet sampai orang dewasa yang memiliki selera tinggi. Salah satu resep favorit yang akan kita buat adalah tumisan ayam sederhana dengan bumbu yang kaya. Paduan rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang membuat siapapun tergoda untuk segera mengambil nasi hangat dan menyendok tumisan lezat ini. Pertama, siapkan bahan-bahan segar, potongan ayam filet, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, tomat segar, dan sayuran pelengkap seperti wortel dan buncis. Aroma bawang yang ditumis sebentar di minyak panas akan langsung membangkitkan selera, sementara potongan ayam yang ditambahkan akan menyerap semua rasa bumbu, menciptakan harmoni rasa yang memanjakan lidah. Jangan lupa menambahkan sedikit kecap manis dan garam secukupnya agar rasa lebih seimbang, serta taburan lada hitam untuk sentuhan akhir yang menggigit. Saat semua bahan tercampur rata, warna-warni sayuran yang masih renyah berpadu dengan ayam yang empuk memberikan visual yang menggugah selera, membuat siapapun yang melihatnya ingin segera menyantapnya. Selain itu, resep ini fleksibel, bisa ditambahkan jamur, udang, atau tahu, sesuai selera keluarga, sehingga selalu ada variasi dan tidak membuat bosan. Keistimewaan resep harian ini adalah kesederhanaannya. Tidak memerlukan teknik memasak rumit atau alat khusus. Cukup dengan wajan biasa, bumbu sederhana, dan cinta yang dicurahkan dalam setiap langkah memasak. Saat hidangan siap dihidangkan, rasanya tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga memberikan kepuasan emosional. Melihat senyum keluarga saat mencicipi hasil masakan kita adalah hadiah terbesar yang bisa diperoleh dari dapur sendiri. Bahkan anak-anak pun bisa diajak membantu menyiapkan bahan,
Misalnya memotong sayuran dengan pengawasan, sehingga kegiatan memasak menjadi momen bonding yang menyenangkan dan edukatif. Resep harian ini juga hemat waktu, ideal untuk ibu atau ayah yang sibuk, tetapi tetap ingin memberikan santapan sehat dan lezat. Jadi, setiap kali memasak, jangan hanya fokus pada rasa, tapi pikirkan juga kebahagiaan yang tercipta. Karena resep terbaik bukan hanya soal bumbu, tetapi soal kasih sayang yang tersalur melalui masakan. Dengan panduan sederhana ini, setiap orang bisa menghadirkan hidangan nikmat yang selalu membuat keluarga menantikan waktu makan bersama. Dan ingat, kunci dari semua resep harian yang sukses adalah cinta, kesabaran, dan keberanian mencoba kombinasi rasa baru. Hari ini, cobalah resep ini. Rasakan senyum di wajah orang-orang tercinta, dan biarkan dapur Menjadi pusat kehangatan keluarga. Tempat cerita manis dan kenangan indah selalu terukir setiap harinya. Setelah kita menyiapkan tumisan ayam yang sederhana namun kaya rasa, saatnya kita melanjutkan ke lauk berikutnya yang tak kalah menggugah selera. Ikan goreng crispy dengan balutan bumbu rempah yang meresap sampai ke dagingnya. Memasak ikan untuk keluarga sering menjadi tantangan, karena harus menjaga agar teksturnya tetap lembut di dalam tetapi renyah di luar, dan rasa amisnya hilang tanpa meninggalkan kesan hambar. Pertama-tama pilih ikan segar dengan tekstur daging yang padat, seperti ikan kembung atau nila, lalu cuci bersih dan lumuri dengan air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Selanjutnya, siapkan bumbu marinasi sederhana, bawang putih yang dihaluskan, garam, lada, sedikit ketumbar bubuk, dan kunyit untuk memberikan aroma hangat dan warna keemasan yang cantik. Diamkan ikan dalam bumbu sekitar 15-20 menit, agar rempah benar-benar meresap. Sambil menunggu, siapkan tepung bumbu atau tepung roti untuk melapisi ikan, agar hasil gorengan lebih renyah dan menggoda. Panaskan minyak dengan api sedang. Pastikan minyak cukup panas sebelum ikan dimasukkan, sehingga tekstur crispy tercapai tanpa membuat ikan terlalu berminyak. Saat ikan mulai digoreng, aroma bumbu yang harum menyebar ke seluruh dapur, membuat setiap anggota keluarga sudah tak sabar menunggu. Tidak hanya enak, lauk ini juga sehat, karena ikan kaya protein dan omega 3, penting untuk pertumbuhan anak-anak dan menjaga kesehatan orang dewasa. Agar hidangan semakin lengkap, sajikan bersama sambal favorit keluarga. Misalnya sambal tomat segar atau sambal kecap manis pedas yang bisa menambahkan sensasi rasa berbeda. Keistimewaan resep harian ini adalah fleksibilitasnya. Ikan bisa diganti dengan ayam atau tahu sesuai selera, bumbu bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan, dan sayuran pelengkap selalu bisa ditambahkan agar nutrisi tetap seimbang. Saat hidangan dihidangkan di meja makan, kombinasi warna emas ikan, hijau sayuran, dan merah sambal menciptakan tampilan yang menggugah selera, membuat makan bersama menjadi momen spesial yang penuh keceriaan. Resep ini mengajarkan bahwa memasak bukan hanya soal rasa, tapi juga soal perhatian dan kasih sayang yang kita tuangkan untuk orang-orang tercinta. Bahkan kegiatan menyiapkan bahan bisa dijadikan pengalaman edukatif bagi anak-anak, mengajarkan mereka tentang kesabaran, kreativitas, dan pentingnya makanan sehat. Dengan panduan ini, siapapun bisa menciptakan hidangan sederhana namun istimewa setiap hari, membuat keluarga selalu menantikan waktu makan bersama. Memasak dengan hati, menambahkan bumbu cinta, dan berbagi senyum di meja makan adalah resep rahasia yang tidak pernah tertulis, namun selalu terasa. Jadi jangan ragu untuk mencoba, berkreasi, dan menjadikan setiap hidangan sebagai simbol kasih sayang yang nyata bagi keluarga. Setelah menyajikan tumisan ayam dan ikan goreng crispy yang lezat, kini saatnya menghadirkan lauk sederhana, namun selalu dicintai keluarga. Sayur bening dengan tambahan sayuran segar yang kaya nutrisi. Sayur bening mungkin terlihat sederhana, tetapi justru keistimewaannya ada pada kesegaran bahan dan rasa kaldu yang ringan namun menenangkan. Cocok untuk menemani hidangan utama yang gurih dan pedas. Mulailah dengan menyiapkan sayuran pilihan. Bayam muda, wortel iris tipis, jagung manis potong kecil, dan labu siam yang lembut. Untuk kaldu, gunakan air rebusan tulang ayam atau daging, atau bisa juga air biasa yang diberi sedikit garam dan gula merah untuk keseimbangan rasa. Tumis bawang merah dan bawang putih sebentar hingga harum, lalu masukkan air kaldu. Biarkan mendidih perlahan, agar aroma bumbu menyatu sempurna. Tambahkan sayuran yang lebih keras seperti wortel dan jagung terlebih dahulu, baru setelahnya sayur yang cepat matang seperti bayam dan labu siam, agar tekstur tetap renyah dan warnanya segar menarik selera. Jangan lupa menambahkan sedikit daun salam dan seledri untuk aroma yang lebih hidup.
sehingga setiap sendok yang diambil menghadirkan rasa segar dan menenangkan. Kelezatan sayur bening tidak hanya dari rasa, tetapi juga dari kehangatan yang tersirat. Saat keluarga mencicipi, mereka merasakan perhatian yang kita tuangkan melalui cara menyiapkan dan memasak dengan teliti. Resep ini juga mengajarkan kesederhanaan, bahwa hidangan yang sehat tidak selalu harus rumit. Cukup bahan segar dan bumbu dasar yang tepat. Sayur bening pun fleksibel. Bisa diganti bayam dengan kangkung, wortel dengan buncis, atau ditambahkan jagung muda agar lebih manis. Bahkan, anak-anak bisa diajak membantu membersihkan sayuran, memotongnya dengan aman, atau mengaduk sup di panci, sehingga kegiatan memasak menjadi pengalaman edukatif dan momen bonding yang menyenangkan. Saat disajikan di meja makan bersama tumisan ayam dan ikan goreng, perpaduan warna hijau, oranye, dan keemasan menciptakan tampilan hidangan yang menggugah selera dan menyehatkan. Kesegaran sayur bening melengkapi rasa gurih dan pedas lauk utama, membuat hidangan seimbang dan memuaskan untuk seluruh anggota keluarga. Lebih dari sekadar makanan, setiap panci sayur yang dimasak dengan cinta adalah wujud kasih sayang, perhatian, dan keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang tercinta. Dengan resep sederhana ini, setiap hari bisa menjadi momen spesial di meja makan, di mana keluarga berkumpul, berbagi cerita, tawa, dan kebahagiaan, sambil menikmati hidangan yang sehat, lezat, dan penuh kasih. Memasak dengan cinta, memilih bahan segar, dan menyajikan dengan perhatian adalah kunci membuat setiap hidangan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi keluarga. Karena makanan terbaik adalah yang datang dari hati. Setelah menyiapkan tumisan ayam, ikan goreng crispy, dan sayur bening yang menyehatkan, kini saatnya menghadirkan lauk pelengkap yang tak kalah spesial. Tempe orek manis pedas, sebuah hidangan sederhana yang selalu disukai seluruh anggota keluarga, karena rasanya yang manis, gurih, dan sedikit pedas menggoda selera. Tempe orek bukan hanya mudah dibuat, tetapi juga kaya protein nabati yang penting untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, maupun orang dewasa yang membutuhkan asupan sehat. Mulailah dengan memilih tempe yang segar, potong tipis memanjang agar bumbu meresap merata, dan teksturnya renyah setelah digoreng. Goreng tempe sebentar hingga setengah matang, lalu sisihkan. Selanjutnya, tumis bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah keriting hingga harum. Aroma pedas dan manisnya mulai memenuhi dapur, membuat siapa saja ingin segera mencicipi. Tambahkan gula merah, kecap manis, dan sedikit garam untuk menciptakan rasa manis gurih yang khas. Aduk rata sampai bumbu larut sempurna. Masukkan tempe goreng ke dalam bumbu. Aduk hingga semua potongan tempe terbalut rata, dengan warna coklat mengkilap dan aroma menggoda. Agar hidangan lebih istimewa, tambahkan sedikit air agar bumbu meresap tanpa membuat tempe lembek. Masak hingga bumbu menyusut dan tempe tampak mengkilap dengan lapisan bumbu yang menempel sempurna. Keindahan resep harian ini adalah fleksibilitasnya. Tingkat kepedasan bisa disesuaikan, cabai bisa ditambah atau dikurangi, gula merah bisa diganti madu, sehingga setiap keluarga dapat menikmati sesuai selera. Tempe orek manis pedas juga mengajarkan pentingnya keseimbangan rasa, bahwa makanan sederhana pun bisa menghadirkan harmoni rasa yang memikat lidah. Saat disajikan bersama tumisan ayam, ikan goreng, dan sayur bening, tempe orek melengkapi meja makan dengan rasa manis gurih yang menambah variasi dan keseruan makan bersama. Bahkan anak-anak bisa diajak membantu mengaduk tempe di wajan dengan pengawasan, sehingga memasak menjadi momen belajar sekaligus bonding keluarga. Hidangan ini tidak hanya memuaskan lidah, tetapi juga menyatukan keluarga, menghadirkan kehangatan dan kebahagiaan di setiap sendok yang disantap. Dengan resep ini, setiap hari di meja makan menjadi lebih hidup, penuh warna, rasa, dan cinta, mengajarkan bahwa kesederhanaan dan perhatian pada setiap detail kecil dalam memasak dapat menciptakan kenangan indah yang melekat di hati setiap anggota keluarga. Jadi, jangan ragu mencoba, menambahkan bumbu cinta, dan menyajikan tempe orek sebagai simbol kasih sayang dalam setiap hidangan harian, karena makanan terbaik selalu lahir dari hati yang tulus dan penuh cinta untuk keluarga. Setelah menyajikan tumisan ayam, ikan goreng crispy, sayur bening, dan tempe orek manis pedas, kini saatnya menghadirkan lauk pelengkap yang sederhana, tapi menambah variasi dan kelezatan. Tahu bacam. Tahu bacam adalah hidangan klasik Indonesia yang selalu berhasil membuat keluarga tersenyum, karena rasanya yang manis, gurih, dan aroma rempah yang meresap hingga ke dalam tahu, menciptakan sensasi rasa yang memanjakan lidah. Mulailah dengan memilih tahu putih yang padat dan segar. Potong sesuai selera, lalu rebus sebentar dalam air mendidih agar tahu lebih kenyal dan mudah menyerap bumbu.
Selanjutnya, buat bumbu bacem sederhana. Bawang merah, bawang putih, ketumbar, lengkuas, daun salam, dan gula merah yang dihaluskan dan dicampur dengan kecap manis serta air kelapa. Aroma bumbu yang harum saat direbus perlahan akan membuat seluruh dapur terasa hangat dan mengundang selera, menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Masukkan potongan tahu ke dalam bumbu. Rebus dengan api kecil hingga bumbu meresap sempurna dan air sedikit menyusut. Jangan lupa sesekali aduk agar semua sisi tahu terbalut rata dengan warna coklat keemasan dan aroma rempah yang menggoda. Kelezatan tahu bacem tidak hanya terlekat pada rasa, tetapi juga pada kesederhanaan dan fleksibilitasnya. Bisa digoreng sebentar sebelum disajikan agar lebih renyah, atau disajikan langsung dari rebusan untuk tekstur lembut yang lumer di mulut. Hidangan ini juga kaya manfaat, karena tahu merupakan sumber Protein nabati yang menyehatkan dan mudah dicerna anak-anak maupun orang dewasa. Saat disajikan di meja makan bersama tumisan ayam, ikan goreng, sayur bening, dan tempe orek, tahu bacem menambah variasi rasa manis gurih yang membuat makan bersama semakin lengkap dan memuaskan. Bahkan kegiatan memasak tahu bacem bisa dijadikan momen edukatif, mengajak anak-anak untuk belajar mengenal rempah, menghitung takaran, atau sekadar belajar kesabaran saat menunggu bumbu meresap. Keseluruhan hidangan ini mengajarkan bahwa memasak bukan hanya soal rasa, tapi juga soal perhatian, kasih sayang, dan kebersamaan. Setiap sendok yang disantap mengandung cinta dan niat baik, menghadirkan kebahagiaan di meja makan. Dengan resep tahu bacem ini, keluarga tidak hanya mendapatkan lauk lezat, tetapi juga momen berharga untuk berkumpul, berbagi cerita, tawa, dan kehangatan. Setiap hidangan harian yang dimasak dengan hati akan meninggalkan kenangan manis, membuat setiap makan bersama bukan sekadar rutinitas, tetapi pengalaman penuh cinta dan kasih yang tak terlupakan. Karena makanan terbaik selalu lahir dari perhatian, kesabaran, dan cinta yang tulus untuk keluarga. Setelah menyiapkan tumisan ayam, ikan goreng crispy, sayur bening, tempe orek, dan tahu bacem, kini saatnya menambahkan lauk tambahan yang simpel, namun selalu disukai keluarga, telur balado pedas manis. Hidangan ini menghadirkan perpaduan rasa pedas dari cabai merah, manis dari gula merah, dan gurih dari telur yang matang sempurna, menciptakan sensasi rasa yang kaya dan menggugah selera. Memasak telur balado tidak sulit, namun kuncinya adalah memilih telur yang segar dan merebusnya hingga matang sempurna dengan bagian kuning tetap lembut, sehingga saat dicampur dengan bumbu balado, teksturnya harmonis dan mudah disantap. Sementara telur direbus, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan sedikit cabai rawit sesuai selera pedas keluarga, tumis bumbu hingga harum dan berubah warna menjadi merah mengkilap. Tambahkan sedikit gula merah, garam, dan air jeruk nipis agar rasa lebih seimbang, lalu masukkan telur rebus yang telah dikupas. Aduk perlahan agar semua permukaan telur terbalut rata dengan bumbu balado. Aroma pedas manis yang menggoda segera memenuhi dapur, membuat siapa saja yang mencium bau masakan ini langsung lapar dan ingin segera mencicipi. Keistimewaan resep ini adalah fleksibilitasnya. Tingkat kepedasan bisa diatur sesuai selera anak-anak atau orang dewasa. Bumbu bisa ditambah cabai atau dikurangi, dan kadang ditambahkan tomat segar untuk rasa yang lebih segar dan berwarna menarik di hidangan. Hidangan ini juga kaya protein dan nutrisi dari telur, sehingga menjadi lauk sehat dan praktis untuk keluarga. Saat disajikan di meja makan bersama tumisan ayam, ikan goreng, sayur bening, tempe orek, dan tahu bacem, telur balado menambah warna merah cerah dan rasa pedas manis yang membuat hidangan semakin lengkap, memikat semua anggota keluarga untuk makan bersama dengan penuh semangat. Bahkan anak-anak bisa dilibatkan dengan cara menata telur di piring atau membantu mengaduk bumbu dengan pengawasan, menjadikan momen memasak juga pengalaman edukatif dan menyenangkan. Keseluruhan hidangan ini menekankan bahwa memasak adalah wujud kasih sayang, perhatian, dan kreativitas untuk orang-orang tercinta. Setiap hidangan yang disiapkan dengan hati tidak hanya memuaskan lidah, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan, kehangatan, dan kenangan indah di meja makan. Dengan resep telur balado ini, keluarga mendapatkan lauk yang lezat, bergizi, dan penuh cinta, menjadikan setiap makan bersama bukan hanya rutinitas, tapi pengalaman yang mengikat hati, menciptakan kenangan manis yang selalu diingat dan dicintai oleh semua anggota keluarga. Setelah menyiapkan tumisan ayam, ikan goreng crispy, sayur bening, tempe orek, tahu bacem, dan telur balado, kini saatnya menutup rangkaian lauk harian dengan hidangan penutup atau pelengkap yang ringan namun tetap memuaskan, sambal terasi segar. Sambal ini bukan sekedar pelengkap, tetapi elemen penting yang menambah cita rasa hidangan, membuat setiap suapan lebih hidup, pedas, dan menggoda selera. Membuat sambal terasi tidak sulit, namun kuncinya adalah memilih bahan yang segar dan menyeimbangkan rasa pedas, asin, dan sedikit manis agar sesuai dengan selera seluruh anggota keluarga. Siapkan cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat segar, garam, gula, dan terasi bakar untuk aroma khas yang menggugah selera.
Ulek atau blender bahan-bahan tersebut hingga halus, lalu tumis sebentar di minyak panas untuk mengeluarkan aroma terbaik. Warna merah cerah dan aroma pedas manis yang tercium segera membuat seluruh keluarga menantikan waktu makan. Keistimewaan sambal terasi adalah fleksibilitasnya. Bisa dibuat sangat pedas untuk orang dewasa, atau dikurangi cabainya agar anak-anak tetap bisa menikmati. Bahkan bisa ditambahkan sedikit ayah jeruk nipis untuk rasa segar dan sedikit asam yang menyeimbangkan keseluruhan rasa di meja makan. Saat disajikan, sambal terasi menjadi teman sempurna untuk tumisan ayam, ikan goreng, tempe orek, tahu bacem, telur balado, dan sayur bening, menghadirkan harmoni rasa yang lengkap dan memuaskan. Bahkan kegiatan membuat sambal bisa dijadikan momen edukatif bagi anak-anak. Mengenal rempah, belajar menghitung takaran, atau sekadar belajar tentang rasa pedas dan manis. Dengan menambahkan sambal terasi, hidangan harian ini tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan pengalaman makan yang interaktif. Setiap anggota keluarga bisa menyesuaikan tingkat pedas sesuai selera, membuat makan bersama lebih seru dan menyenangkan. Keseluruhan rangkaian resep harian ini mengajarkan bahwa memasak bukan hanya soal rasa, tetapi tentang perhatian, kasih sayang, dan kebersamaan. Dari tumisan ayam yang gurih, ikan goreng crispy yang renyah, sayur bening yang menyehatkan, tempe orek manis pedas, tahu bacem yang lembut, telur balado pedas manis, hingga sambal terasi yang menggoda, semua hidangan tersusun rapi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, sekaligus menciptakan momen kebahagiaan. Setiap masakan yang dibuat dengan cinta akan menghadirkan senyum, tawa, dan kehangatan di meja makan, menjadikan makan bersama bukan hanya rutinitas, tetapi pengalaman berharga yang melekat di hati setiap anggota keluarga. Dengan resep harian lengkap ini, siapapun bisa menghadirkan santapan lezat, bergizi, dan penuh kasih untuk orang-orang tercinta setiap hari, karena hidangan terbaik lahir dari perhatian, kesabaran, dan cinta yang tulus dalam setiap langkah memasak. Dan begitulah rangkaian resep harian yang mudah, lezat, dan cocok untuk seluruh anggota keluarga. Mulai dari tumisan ayam gurih, ikan goreng crispy, sayur bening menyehatkan, tempe orek manis pedas, tahu bacam lembut, telur balado pedas manis, hingga sambal terasi yang menggoda selera. Semua hidangan ini dirancang untuk menghadirkan kehangatan, kebahagiaan, dan momen kebersamaan di meja makan, sekaligus memudahkan setiap orang yang ingin menyiapkan santapan praktis tanpa mengurangi cita rasa. Memasak untuk keluarga bukan sekedar menyajikan makanan, tetapi juga menyalurkan perhatian dan cinta melalui setiap langkah di dapur. Dari memilih bahan segar, mengolah dengan hati, hingga menyajikan hidangan dengan senyuman. Jangan lupa, kegiatan memasak bisa menjadi momen edukatif dan menyenangkan bagi anak-anak, mengajarkan mereka tentang kesabaran, kreativitas, dan pentingnya makanan sehat. Semoga resep harian ini bisa menjadi inspirasi, memudahkan Anda menyiapkan lauk keluarga setiap hari, dan membuat setiap makan bersama menjadi pengalaman yang penuh kehangatan dan cinta. Terima kasih telah mengikuti panduan lengkap ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Tinggalkan komentar tentang resep favorit Anda, dan subscribe agar tidak ketinggalan resep harian lainnya yang praktis dan lezat. Ingat, setiap masakan yang dibuat dengan cinta selalu menghadirkan senyum, tawa, dan kenangan manis di meja makan. Karena resep terbaik bukan hanya soal rasa, tetapi soal kasih. Sayang yang tersalur melalui hidangan untuk orang-orang tercinta. Sampai jumpa di resep harian berikutnya. Tetap masak dengan hati, nikmati momen bersama keluarga, dan biarkan dapur menjadi tempat menciptakan kenangan indah yang tak terlupakan.